Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Nasara yansuru nasran wa mansaran fahuwa nasirun wa dzaka mansurun unsur la tansur mansurun mansurun minsarun. Madda yamuddu maddan wa mamaddan fahuwa maddun wa dzaka mamdudun mudda wa mudda mamaddun mimaddun. Sona yasunu saunan wa masonan fahuwa sainun wa dzaka masunun sun masonun masonun miswanun. Waza yawzu wazwan wa maghzan fahuwa ghazin wa dzaka maghzuun ughzu maghzan maghzan mizan. Amala ya'mulu amalan wa ma'malan fahuwa amilun wa dzaka ma'mulun umul la ta'mul ma'malun ma'malun mihmalun. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin Ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Teksan dulu, kita lanjut. Belum nongol ini di HP. Sebelum dilanjut, cekson dulu lah. Ya, oke, sekarang kalian halaman 42. Saya baru 37. Asbabu wa nataiju. Ai hadhihi, bermula ini itu asbabu, sebab-sebab. Assalamualaikum Rasulillah. Oke, soalnya oke. Wa nataiju dan natijah. Kesimpulan nataij, jamaknya natijah. Jadi ini mengakhiri daripada pembahasan fasohah, balaghah, muqaddimahnya. Nah, ditutup dengan asbab wa nataij. Ya, baru besok masuk pada fan ilmul ma'ani, kan gitu. Nah, cuman ini kok banyak juga nih. Yuhsanu dihitung baik. Aidon, kalau enggak yahsunu juga boleh, yahsunu. Tapi paling enak yuhsanu lah ya. Aidon kali juga sebagaimana mempelajari, itu larinya aidon. Sebagaimana kemarin mempelajari tamrin, mulakhadah dan lain sebagainya. Bitolibil balaghati, dengan orang yang ngaji balaghah. Apa yang yuhsanu ay ya'rifa, apa bahwa mengetahui siapa tolibul balaghah syai'ana al, kalau mau tiduran di situ, ngerti? Udah kalau memang ngantuk tidur gak apa-apa, tapi di sini gitu loh. Aska punya kitabnya? Punya? Nah, ntar dibeliin kalau serius. Orang ngajinya gak serius ya gak dibeliin. Lah mau saya beliin? Mana duitnya? Lah kalau sama lah duitnya saya beliin. Kan nyuruh beliin. Lah iya kan? Apa ayya'rifa, apa bahwasanya mengetahui siapa tolibul balaghah syai'an, pada sekelumit gampangannya, pada sedikit, anil uslubi, tentang uslub. Uslub itu apa? Gaya bahasa. Alladzi, yaitu uslub, itu zamannya asalib gitu. Gua yang bermula alladzi itu al makna al masuhu. Al makna itu makna, al masuhu yang dibuat, gampangannya yang dibuat sehat.
fi alfadzi muallifihi, dalam lafat-lafat, fi alfadzin muallafatin, dalam lafat-lafat muallafatin yang dikarang, yang disusun, ala suratin, atas satu bentuk, takunu yang ada apa surah, ada itu akroba lebih dekat, linailil gharadhi, untuk meraih tujuan, al maqsudi yang dituju, minal kalami dari kalam. Wa af'ala, atof kepada akroba, dan itu lebih mengena gampangannya, fi nufusi sami'ihi, dalam jiwa-jiwa pendengarnya ya mutakallim, kalam gampangannya. Kalam gak apa-apa, hi kepada kalam. Jadi perlu juga di sini dibahas kaitannya namanya uslub. Sekilas gampangannya, say'an itu kan isim nakirah. Itu menunjukkan mana taklil. Penting untuk dibahas bahwasanya orang-orang yang ngaji balaghah itu mengetahui sedikit tentang uslub. Uslub itu gaya bahasa. Karena uslub inilah makna yang dibikin kaitannya lafaz-lafaz yang dikarang, mengikuti bentuk tertentu ala suratin, yang mana bentuk lafaz tadi, bentuk susunan kalam tadi itu lebih dekat untuk bisa dipahami dari tujuan yang dimaksud dari kalam yang disampaikan oleh mutakallim. Gaya bahasanya macam mana. Wa af'ala fi nufusi sami'ihi, dan lebih mengena, lebih pas dalam karakter, dalam jiwanya para pendengarnya kalam tadi. Maka ini bisa kita coba. Kalian kan baca kitab banyak udah. Coba aja perbandingan. Umpamanya ya kitab-kitab fikih lah. Baca takrib enak. Baca yang paling dasar dah, Sulam Munajat atau Durusul Fiqhiyah. Kan bahasanya sederhana sekali. Ya memang didesain untuk anak-anak ibtidak, pemula. Coba dinaikkan ke level atasan dikit. Bangsa Sulam Taufik, ya kan? Kemudian Sapinah, Matan. Loh, kita bicara Matan loh. Nah, dinaikkan level lagi umpamanya ke takrib, Tuhfatul Tulab atau tahrir, ya kan? Bahasanya enak. Syekh Zainuddin bukan Syekh Zakaria Al-Ansori, itu redaksinya enak. Nah coba kalian bandingkan dalam kitab Fathul Mu'in, ribet bahasanya. Ya, yang dari pertama dalam awal balaghah udah saya sampaikan, karena Syekh Zainuddin Al-Malebari, Maleber, bukan Maleber Cianjur ya, Maleber Pakistan, loh, India sono, itu bahasanya, ya artinya beliau orang Arab, tapi Arabnya mu'arrab, gak Arab asli. Nah, jadi pengaruh gaya bahasanya beda dengan orang Arab asli, gitu loh. Ini uslub, gitu kan, gaya bahasa itu. Wa anwa'ul asalibi, dan bermula jenis-jenis uslub-uslub atau gaya bahasa, redaksi gaya bahasa. Salah satu itu terdiri dari 3 macam. Pertama, al-awwalu al-uslubul ilmiyu, yaitu uslub gaya bahasa al-ilmiyu yang bangsa ilmu atau ilmiah. Gaya bahasanya ilmiah. Cuman kalau ngomong ilmi kan kurang familiar. Ya kan? Padahal ilmi itu muzakkar, kalau ilmiah muannas kan gitu kan. Cuman kan yang kita tahu kan hanya ilmiah aja. Padahal kalau orang ngerti bahasa Arab, apa bedanya ilmi dengan ilmiah? Gitu. Ilmiyun ya mudzakkar, ilmiah muannas kan gitu. Nah, wa huwa, dan bermula al-uslub al-ilmi ahdaul asalibi,
itu dasarnya uslub-uslub. Wa aksaruha dan paling banyaknya asalib apanya ihtiyajan kebutuhannya ilal mantiqis salimi pada mantik. Mantik itu ya ucapan as-salimi yang selamat, wal fikri dan pemikiran al mustaqimi yang jejak. Wa ab'aduha dan paling jauhnya asalib anil khoyali dari khoyal. Tahu khoyal ya? Khayal itu loh. Dari khayalan-khayalan itu. Asy'ari yang bangsa syair. Penyair itu kan banyak khayalan. Apalagi kalau apa namanya? Syair-syair cinta umpamanya. Wah, ya hubucan yang baik hati. Wah, umpamanya ini syair cinta. Engkau ibarat mobil tua ditanjakan. Wow, ya enggak? Kalau udah mobil tua ditanjakan. Wah, ilah udah berat dah. Itu penjabarannya bagaimana? Wah, ini gaya syair yang seperti ini itu sangat jauh. Nah, gitu loh maksudnya. Bahasa ilmiah itu harus dijauhkan dari khoyal asy'ri. Ngerti maksudnya? Karena pembahasannya ilmiah. Jadi yaitu butuh kepada mantik salim, bahasa yang selamat, pemikiran yang mustaqim. Enggak banyak berandai-andai, enggak banyak ungkapan-ungkapan, enggak banyak ya begitulah khayalan-khayalan. Loh. Li'annahu karena sebenarnya al-uslub al-ilmi yukhatibu itu mengajak bicara apa al-uslub al-ilmi al-aqla pada akal. Wayunaji dan mengajak berbisik al-fikra pada pemikiran, al-fikro pada pemikiran, wayasrohu dan mensarai, gampangnya menjelaskan apa uslub al-ilmi al-haqiqo pada hakikat-hakikat al-ilmiyati yang bangsa ilmu, allati yaitu haqaiq al-ilmiyah la takhlu yang tidak sepi apa haqaiq min humudin dari perkara-perkara yang dalam wa khofain dan samar, wa adharu dan lebih nampak, wa adharu mizani hadzal uslubi al budugh dan bermula paling nampaknya apa itu? Kalian itu mizat apa? Tak. Oh, wadharu mayizati hadzal uslubi dan bermula yang paling nampak pembeda-pembeda ini uslub, itu uslub al-ilmi, al-wudhu itu kejelasan. Jadi uslub asy'ri di samping harus dijauhkan dari khoyal asy'ri, khayalan yang bangsa syair tadi, dia juga harus uslub al-fikri itu yukhatibul aqla. Ranah atau sasarannya uslub atau gaya bahasa ilmiah itu adalah pikiran. Jadi enggak bagus kalau sampai banyak ibaratnya metafor-metafor, ungkapan-ungkapan yang kaitannya khayalan-khayalan syair tadi. Termasuk yang diajak munajat, yang diajak berbisik, yang diajak bicara itu pikiran. Termasuk uslub al-ilmiyah itu membeberkan, menjelaskan, mensarai hakikat-hakikat ilmiah kan, hakikat ilmu. Nah, kalau hakikat ilmu itu la takhlu min gumudin wa khofa. Ada pembahasan yang dalam dan termasuk yang samar-samar. Kalau pembahasannya aja dalam-dalam yang samar-samar, pakai bahasa yang tadi bangsa khoyal syair itu nggak nyambung, sulit untuk dipelajari. Maka bahasanya yang lugas, tegas, tandas, gitu kan. Maka paling jelasnya pembeda uslub ilmiah adalah al-wudhu, kejelasan. Wala budda dan harus, gampangannya tidak boleh tidak, ayat dua dari bahwa nampak fihi di dalam uslub al-ilmi
apa asarul kuwati, pengaruh power wal jamali dan keindahan bahasa. Wa kuwatihi, dan kekuatannya uslub al ilmi fi satu ibayanihi, dalam pancaran gambaran penjelasannya uslub al ilmi. Warisonati hujajihi, dan risonah apa itu? Ya gampangannya ya tegas itu. Jelas tegas hujah-hujahnya uslub al ilmi. Terus kaitannya uslub al ilmi itu tetap harus ada pengaruh kekuatan yang nampak, maksudnya kekuatan ilmu ya. Termasuk al-jamal, pengaruh dari keindahan ungkapan bahasa, tetap nggak bisa dilewati. Wa quwwatihi fi satu ibayanihi, dan kekuatannya uslub al-ilmi dalam menjelaskan, dalam kekuatan penjelasan uslub tadi, termasuk kuatnya hujah-hujahnya. Wa jamalihi, dan keindahan uslub al-ilmi fi suhulati ibaratihi, dalam kemudahan ungkapan-ungkapan uslub al-ilmi. Ya tetap ilmiah tapi bahasanya ringan lah istilahnya gitu loh. Bahasanya mudah dicerna, itu maksudnya suhulati ibaratihi. Wasalamati dzauqi, dan selamatnya rasa dalam berbahasa. Fi ikhtiyari kalimatihi, dalam memilih kalimat-kalimatnya uslub al-ilmi. Wa husni takririhi, dan wa husnu ya, wa salamatu tadi berarti. Wa husnu takririhi, dan bagusnya penetapannya al-uslub al-ilmi, al-makna pada makna, fil afhami, dalam pemahaman-pemahaman. Min akrobi wujuhil kalam, dari paling dekatnya sisi-sisi kalam. Jadi simpel, udah simpel, jelas, tegas, bahasanya mempunyai kekuatan yang mengikat. Orang diomongin itu langsung paham. Udah jangan diangkat-angkat begitu, aska rusak. Udah yang benar. Ya kayak bahasa fikih, umpamanya arkanul wudu'i, kan gitu, sitatun, kan gitu kan, simpel. Rukun-rukun wudu itu ada 6, kan bahasa ilmiah, uslub al ilmi, ya gitu loh maksudnya. Fayajibu, maka wajib, apa ayyuna, dikehendaki, fihi, di dalam uslub al ilmi, apa yang yajibu, bikhtiyaril alfadhi, dengan memilih lafad-lafad al-wadihati, yang jelas, as-sorihati, yang diantak kalau bahasa Betawinya, yang gamblang, fi maknaha, dalam makna-maknanya alfad. Udah bahasa uslub redaksi ilmiah, uslub al-ilmi itu bahasanya yang jelas, yang gamblang, maknanya juga bisa dipahami dengan gampang. Al-kholiyah, yang kosong, yang sepi, minal istirok, dari makna bersekutu, dari makna multitafsir, itu istirok. Kan ada yang bahasa itu yang multitafsir kan, kalimat yang maknanya banyak. Tuh, ngerti maksudnya? Jadi kalau bahasa ilmiah, hindari ngambil kalimat yang kalimat tadi mustarok gampangannya, multitafsir. Karena itu apa? Nanti rancu untuk dipahami orang. Yang memahami bisa macam-macam pemahamannya, itu maksudnya. Wa antu alifa, kalau enggak wa antu alafa, dan bahwasannya atau kepada ayyuna, wa antu alafa, dan bahwasanya dikarang,
apa hadhil alfazu ini redaksi, ini lafaz fi suhulatin dalam mudah, wajalain dan pertelo, terang, gamblang. Hatta takuna sehingga jadi apa hadhil alfaz sauban itu baju, safafan yang menutupi, lil maknal maksudi atau safafan bisa juga diartikan yang membuka, lil maknal maksudi terhadap makna yang dituju. Wa hatta la tusbiha dan sehingga tidak jadi apa hadhil alfat masaron itu mempengaruhi lidzununi terhadap dugaan-dugaan, wa majalan dan cenderung menarik litaujihi terhadap arahan, wa ta'wili dan takwil. Jadi bahasanya yang ya tadi simpel, lugas, tandas istilahnya gitu. Wa yuhsanu dan dianggap baik apa at-tanahi menghindar gampangannya. Ngopi dulu lah biar segar. Ini Mbak Ahu ini. Apa namanya? Anil majazi dari majas. Majas tahu ya? Ya gambaran, selokaan, metafor itu. Itu majas. Lawannya hakiki. Itu majas. Jadi kalam-kalam ilmiah, uslub al-ilmi itu dihindari sebisa mungkin dari majas. Nah, itu maksudnya. Wa muhassinatil badi dan pembagus-pembagusnya badi itu nanti dalam ilmu badi ada namanya al-muhassinat dan muhassinat itu ada dua. Ada al-muhassinat al-lafziyah, ada al-muhassinat al-maknawiyah. Loh, pembagus nanti ada jenis badi itu. Fi hadzal uslubi dalam ini uslub, ini ungkapan. Illama kecuali hal yaji'u yang datang apa ma min dzalika dari itu majas dan muhassinatul badi afwan karena dimaklumi gampangannya min ghairi ayyamassa dari selain bahwa menyentuh apa ma aslan sama sekali min usulihi dari asal-asalnya ma au mayyizatan atau perkara yang membedakan min mayyizatihi dari perkara-perkara yang membedakannya ma. Jadi sebisa mungkin uslub al-ilmi menjauhi yang namanya redaksi yang berupa majas. Yang kedua muhassinat al-badi, bahasa badi yang terlalu tinggi dikurangi. Ya kecuali yang memang mau tidak mau harus dengan kata-kata itu, tapi tetap dengan bahasa yang sangat-sangat sederhana. Wa amma tasbihu, adapun bermula tasbih, tasbih pakai hak ya, menyerupakan sesuatu dengan sesuatu yang lain, bukan tasbih subhanallah. Alladzi yaitu tasbih, yuksatu yang dimaksudkan bihi dengan tasbih apa takribul haqaiq, mendekatkan hakikat-hakikat sesuatu ilal afhami pada pemahaman-pemahaman, wa taudhihiha dan menjelaskan afham, bidzikri mumatsiliha dengan menyebut perkara-perkara yang menyamai afham. Fahuwa maka bermula tasbih fi hadzal uslubi dalam ini uslub makbulun itu diterima. Tasbih boleh menyebutkan tasbih, kaitannya tasbih itu gendut emang nggak punya kitabnya Dut? Jadi simak Dut. Dalam bahasa ini boleh, tapi pembandingnya disebut. Kan tasbih itu ada musabah, ada musabah bih. Ya kan? Jangan sampai mukhotob kaitannya uslub al-ilmi ini kebingungan dalam menangkap, kan ada tasbih yang sulit. Ya seperti anta samsun, anta badrun. Itu kan tasbih yang huruf tasbihnya dibuang, kemudian wajah sabahnya dibuang. Memang itu paling baliknya tasbih. Tapi bagi pemula dan dalam uslub al-ilmi
ini membutuhkan pencernaan, lah itu nggak dibenarkan. Gitu loh maksudnya. Maka di situ tetap disebutkan yuqsadu bi takribul haqaiqil afham wa tawdihiha bi dzikri mumatsiliha. Gitu loh ya. Nah, selagi tasbih kelasnya mendukung, dalam arti mendukung itu musabah dengan musabah B-nya ada, timbang nyari wajah sabah kan gampang. Nah, kalau tasbihnya yang seperti itu masih makbul, dimaklumi, diterima, gitu maksudnya. Itu yang pertama. Yang kedua, al-uslub al-adabiyu, redaksi al-adabiyu yang bangsa sastra. Wah, wal jamalu abrazu sifatihi. Namanya sastra itu bahasanya indah. Adab di sini bukan adab tata krama, bukan akhlak. Adab maksudnya sastra. Abrazu sifatihi itu paling jelas sifat-sifatnya Jamal. Jadi di sini malah yang dibutuhkan adalah Jamal. Nah ini loh yang benar tuh ini nih. Wadharu mumayyizatihi gitu loh. Tadi kan memnya satu. Ya kan? Yang benar ya ini mumayyiz. Makanya dari tadi saya penasaran kan. Ini yang benar. Wadharu mumayyizatihi, dan bermula yang paling menjadi keistimewaannya al-uslub al-adabi wa man sa'u jamalihi. Oh, atof kepada ini. Wal jamalu abrazu sifatihi wa adharu gitu loh. Salah, atof ke abrazu. Abrazu wa adharu mumayyizatihi, dan paling jelasnya perkara-perkara yang menjadi keistimewaan Jamal. Waman sa'u jamalihi, dan tempat tumbuhnya keindahannya Jamal itu sendiri. 5, karena sesuatu fihi yang tetap itu di dalam min khoyalin, nyatanya dari khayalan, ra'i'in yang enak, yang indah. Loh. Wataswirin, dan penggambaran, namanya sastra itu banyak gambaran-gambaran gitu loh. Dakikin yang lembut. Watalam musin, dan sentuhan liwujuhis sabahi, terhadap wajah-wajah sabah, al-ba'idati yang jauh, bainal asyai, antara perkara-perkara. Wa ilbasil maknawi, dan mengenakan, memakaikan yang bangsa makna, saubal mahsusi, pada pakaian yang dirasa. Wa idharul mahsusi, dan idhar itu boleh digambarkan mengekspresikan, dan mengekspresikan mahsus yang dirasa, fi suratil maknawi, dalam bentuk maknawi. Ngerti kan? Yang kalau dalam sastra yang dirasa itu malah justru digambarkan dalam bentuk makna. Ini bisa dipahami nggak? Rasa, tahu rasa kan? Rasa itu kan yang bisa dikenal dengan panca indera. Itu malah dikemas dengan bahasa makna abstrak. Nyambung nih. Ngerti kan ya? Bisa dipahami nih. Jadi umpamanya, umpamanya rupa wajahnya Andre yang ketika ngaji ngantuk, itu digambarkan seumpamanya rembulan yang sudah sedang tertutup dengan ya bayangan tetumbuhan atau awan. Loh ya enggak? Waduh, yang tadinya cempleret, sangar, giras, akhirnya layu, sayu, ibarat rembulan yang sendu karena ditutupi dengan awan yang menderu. Wow, ini bahasa sastra. Ngerti nih? Masa lu biar gak ketularan Wahabi lagi, lu paham gak?
ngaji tahsin pakai keluar dari Al-Aziz. Emang lu kurang percaya sama Seno? Sembarangan. Lu namanya dia keren. Arya Seno. Lu ngerti gak? Lu tahu Arya Seno gak? Tokoh pewayangan. Wah, sembarangan lu. Hadza bermula ini al-uslub al-adabi wa minas sahli alaika, dan itu termasuk gampang lah atas kamu anta'rifa, itu bahwasanya mengetahui siapa kamu, an-nasi'ro pada sesungguhnya syair. Ya syair bahasa Arab ya. Wa nasril fanni, dan nasar tapi al-fanni yang bangsa seni. Fan di sini seni. Nasar, tahu kalam nasar kan? Nasar itu berarti yang bukan syair. Nah gitu loh. Tapi di dalamnya terdapat seni, terdapat sajak. Huma ya asy-syi'ra wan nasrul fanni mutina, itu asalnya mutinani gitu loh. Mutina hadzal uslubi, itu pijakan ini uslub. Melek la ilaha tetet sutet satu deh ngantuk ya. Udah jelas ya. Jadi al-kalam al-uslub al-adabi, pijakannya itu pertama syair, kedua nasar tapi al-fanni. Yaitu prosa, puisi, sajak, kan gitu kan. Makanya belajar supaya ngerti ya latihan nulis. Kalian nulis aja. Muqaddimah kan kemarin udah saya kasih tahu. Beli kitab Arba'in An-Nawawiyah. Sarahnya itu namanya Al-Majalisus Saniyah. Itu lebih dari 100 muqaddimah yang berbeda. Ya kalau sama untuk simpel, ya bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala. Lah kalau sampai saya ngambil pakai bahasa balaghah yang tinggi-tinggi kelamaan. Loh ya Kak. Alhamdulillahilladzi amarona bil ittihadi wal apalah umpamanya ya Kak. Nah, kelamaan, kita mah simpel aja. Dan saya kan dari orang yang emang nggak banyak basa-basi. Dalam ilmu silat, saya nggak suka ilmu kembangan. Silatnya jurus pentilan aja, udah ambil beri, udah gitu. Kalau silat saya pukulan jadi nggak banyak ngibing, nggak banyak itu banyakan seni, banyakan cincong. Kalau saya mah, kalau saya orangnya simpel, ya nggak, jebret udah, maju berani enggak. Jangan berani sambil kagak. Lo ngerti, Dut? Ya iya. Nah, itu namanya yang simpel. Nah, itu uslub al-ilmi. Ngerti? Nah, berbeda dengan uslub al-adabi. Kalau al-uslub al-adabi, maka kenapa orang seniman itu muda? Lu kenal loh Pak Ustadz Junaid? Itu udah aki-aki loh, umurnya udah 80. Tapi kan kelihatannya masih muda ya kan? Padahal udah aki-aki. Udah beda kalau orang itu nggak seneng seni, udah tua kayak saya begini. Itu bisa kalian pelajari. Maka dengerin nih, setiap malam Jumat kalian main hadroh nggak apa-apa. Mentok-mentoknya kalian hadrohnya nggak ada, boleh ini tangkap fudoil. Biar kemesan dikit dia ya gak? Lu buat hadroh fudoil ya kan? Masalah. Ya, orang yang berjiwa seni ya ambilin air lah. Cainya. Pri. La ilaha illallah. Ambil air nih buat Pak Ustadz. Lapan dari tadi buka kalau emang ini. Ada di dalam itu. Oke, yang ketiga al-uslub al-khitabi. Kita habisin ini. Baru ntar ilmul ma'ani. Uslub bermula uslub gaya bahasa al-khitabiyu, yang bangsa khitabi, pembicaraan. Hadza tabruzu kuwatal ma'ani wal afat. Huna di sini al-uslub al-khitabi. Jadi bahasa yang dipakai untuk omong-omongan, untuk pembicaraan. Tabruzu nampak apa kuwatul ma'ani, kekuatan makna-makna, wal alfazi dan lafat-lafat. Jadi antara lafat dan makna nanti jelas.
wa quwwatul hujjati dan kekuatan hujjah argumen wal burhani dan bukti-bukti. Si fulan itu alim apa alim-aliman. Oh, itu bisa dilacak dari uslub al-khitabi, tapi dengan ya baik khitabinya itu secara bicara langsung atau khitabinya bisa melalui tulisan. Nah, kan termasuk khitabi. Surat menyurat itu kan khitabi kan? Nah, gitu loh. Wa quwwatul akli al-khadibi dan kekuatan akal al-khadibi yang kuat. Wahuna dan di sini al-uslub al-khitabi yatahaddasu berbicara. Siapa al-khatibu orang yang berbicara, penceramah ila iradati sami'ihi untuk kepada mengendaki pendengarnya khatib li isarati azaimihim untuk membangkitkan keyakinan atau tujuannya sami'ihi wastin hadhi himamihim dan ya Nahdlatul Ulama itu inhidat nahdoh, ngerti kan? Ya tegesa membangkitkan cita-citanya sami'ihi. Nah di sini yang namanya orang itu ngomong orasi itu kan bisa membangkitkan audien. Paham gak maksudnya? Jangan ceramah. Alhamdulillah. Nama dua nasta'inu wa nastaghfiruh. Mana untuk billahi min sururi. Suara kecil lagi. Min sururi anfusina. Oh, udah gitu ketakutan. Wa sayyi'ati a'malina. Batuk. Mayyatillahu fala mudhillalah. Wa mayyudillah. Khotib begitu. Jamaahnya tidur. Ngerti gak? Maka Rasul ketika khutbah, kalau santri dibangunin lah ngantuk dianya la ilaha illallah. Ala sautuhu wah marrat ainahu. Suaranya keras lantang. Matanya merah. Ka'annahu mundiru jaisin. Oh, seolah-olah Rasul ini sedang mengendalikan bala tentara. Ngerti itu? Disuruh khitobah. Teman-teman santri sekalian yang terhormat, pada kesempatan kali ini izinkan Maftuh membacakan teks. Lah, ini bukan khutbah lu. Udah bukunya baca, masih mending kalau ngutip, ya enggak? Wah. Nah, itu bedanya orator. Khutbah Jumat biasa kucing, ya enggak? Ya audiennya biar melek bagaimana ya, suaranya dilantangin, suaranya dikencengin, gitu loh. Nyambung nih, tuh diantaranya lah kan itu. Li isarati azaimihim wastin hadhi himamihim wali jamali hadzal uslubi wa wudhuhihi sya'nun kabir fi ta'sirihi wali jamali hadzal uslubi dan karena keindahan ini ungkapan uslub wa wudhuhi dan jelasnya uslub sya'nun bermula keadaan kabirun yang besar fi ta'sirihi dalam pengaruhnya hadzal uslub. Tuh. Wa wusulihi ya. Lalu sa'nun kabirun fi ta'sirihi wa wusulihi dan sampainya hadzal uslub ila qararatin nufus pada ketetapan hati-hati atau jiwa-jiwa. Kita mendoktrin seseorang itu dengan bahasa yang lugas, ngerti? Tandas sampai doktrin kita benar-benar masuk, nggak bisa digoyahkan lagi. Itu jelas itu. Ya makanya penceramah juga asal jangan jeplak. Kalau penceramah itu belajar balaghah dulu, lah dia pasti akan memilih-milih, memilah-milah. Orasinya bagaimana, mengajaknya bagaimana, membangkitkannya bagaimana. Maka lihat oratornya Bung Karno. Loh iya kan? Luar biasa. Loh gitu loh. Wa mimma dan itu diantara perkara yazidu yang menambahkan apa ma fi ta'siri hadzal uslubi dalam pengaruhnya ini uslub manzilatul khatib bermula
pangkat atau kedudukan khotib fi nufusi sami'ihi dalam jiwa pendengarnya. Loh. Nah dia bagaimana? Orangnya masa mana? Ada enggak? Ngerti manzilah kan ya? Ya dia orang yang disegani, orang yang dihormati. Lu ngerti disegani enggak? Lihat. Lu ngerti disegani apa enggak? Apa? Dikasih nasi segak. Gitu. Oh, sabet sekalian lu. Lah kan disegani. Lah iya kan? Bukan begitulah. Wa quwwati aridatihi dan kekuatannya ya sesuatu yang berada di hadapannya. Wasutu'u apa namanya? Hujjatihi dan ya kuat hujahnya khotib. Wa nabaratu sautihi dan lantang tegas suaranya khotib. Wa husnu ilqaihi dan bagusnya menyampaikannya ya menyampaikannya khotib pada ini uslub kan gitu. Wa muhkamu isyaratihi dan yang menghukumi isyaratnya gampangannya merupakan keputusan hukum. Begitu loh. Wa min azhari mumayyizati hadzal uslub dan itu diantara paling nampaknya keistimewaan ini uslub at-takraru bermula mengulang-ulang wasti'malul mutaradifati dan menggunakan kata-kata sinonim mutaradifat. Ini penceramah diulang. Kita harus berjuang, kita harus berusaha. Oh, ngerti maksudnya? Kan berjuang dengan berusaha kan dia ada gini. Nah, itu maksudnya takror. Termasuk menggunakan kalimat-kalimat yang berulang-ulang. Itu membangkitkan. Kita tidak boleh lemah semangat. Kita tidak boleh loyo. Kita tidak boleh lotoy. Ah, ini membangkitkan namanya. Begitu. Wadarbul amsali dan membuat misal-misal atau contoh-contoh. Nah, contoh umpamanya ya kasih contoh aja karena khutbah. Bahwasanya sifat pemaafnya Rasul umpamanya. Kasih contoh bagaimana ketika Rasul disakiti oleh perempuan Yahudi yang disuapi oleh Nabi. Perempuan Yahudi ini bertahun-tahun dikasih makan oleh Nabi. Perempuan buta. Jadi yang nyuapin dia itu nggak tahu kalau perempuan itu nggak tahu kalau yang nyuapin itu Nabi. Wah, perempuan tadi jelek-jelekin Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad nggak sedih. Nabi Muhammad gak purik kalau bahasa kita. Nah ini Darbul amsal maksudnya. Wakhtiyaril kalimat dan memilih kalimat-kalimat al-jazlati yang bagus gampangannya. Zatirroni ini yang mempunyai dengungan gitu loh. Wayusanu dan dianggap baik fi di dalam al-uslub al-khitobi anta ta'aqoba apa bahwasanya silih berganti apa durubut takbir jenis durub maksudnya jenis ya jenis takbir ungkapan bahasanya min ikhbar dari kalam khobar ila istifhamin kepada istifham kan tahu kalam khobar kan menceritakan bagaimana tentang kondisi sesuatu. Kan kalam khobar. Terus ila istifham, kenapa bisa? Kan itu istifham. Tuh. Terus wa ila ta'ajjub. Kenapa itu kan bisa istifham juga bisa ta'ajjub. Nah, ila stingkarin kepada ingkar. Oh, itu untuk memantik audiens supaya semangat. Tuh. Wa antakuna dan bahwasanya ada apa mawatinul waqfi ya tempat-tempat pijakannya berdirinya itu kafiyatun mencukupi ya syafiyatun ya sama tegasnya mencukupi sumawadihatun jelas qawiyatun yang kuat jelas kan porsinya yang cukup jangan khutbah begitu cuma 5 menit ya baru
assalamualaikum muqaddimah kok udah habis waktunya. Jelas kan? Tuh. Jadi porsinya yang cukup. Wayadunnu dan mengira siapa an-nasiuna, orang-orang yang berkembang fi sinaatil adab dalam membuat sastra, annahu pada sesungguhnya kejadian kullama kasuro ketika banyak apa al-majasu majas wa kasuro dan banyak apa atas biatu penyerupaan wal yilatu af'ilah dan khoyalan fi hadzal uslubi dalam ini uslub yaitu uslub al-khitabi zada maka tambah apa husnuhu indahnya atau bagusnya al-uslub al-khitabi. Jadi ulama-ulama yang berkembang dalam mendesain ilmu sastra, kalau banyak metafor, banyak majas, banyak tasbih, banyak khayal dalam uslub khitabi loh. Nah, itu malah dianggap ucapan itu lebih bagus loh. Jadi kita harus bisa tarik ulur lah. Bagaimana kita ini ayun, begitu kita ayun, ya kayak main layangan. Begitu audiens sudah terbuai dengan ini, kita get lagi menjadi semangat lagi itu diantaranya begitu. Wahada khata'un bayyin. Nah, tapi di versi di sini ditegasin lagi. Wahada dan bermula ini dhannun nasiin khata'un bayyinun itu kesalahan yang nyata. Kan gitu kan? Fa innahu maka sesungguhnya kejadian la yadhabu tidak hilang bijamali hadzal uslub dengan keindahan ini uslub apa aksaru perkara yang lebih banyak minat takalluf dari memaksakan wala yufsidu dan tidak merusak pada hadzal uslub apa sarruman sarrun keburukan min ta'ammudis sinaati dari sengajanya sinaah. Apa sinaah? Ya membuat uslub tadi itu gitu loh. Udah dikit lagi. Berapa menit? Oh belum sejam. Ilmul ma'ani nyampe ta'rif itu loh. Ini muqaddimah aja buat penyemangat. Innal kalama sesungguhnya kalam al baligho yang balik. Wa ya kalam balik alladzi itu kalam. Yusawiru yang menggambarkan, yang mengekspresikan pada alladzi siapa al mutakallimu mutakallim bisuratin dengan gambaran dengan bentuk tunasibu yang serasi apa surah akhwalal mukhatabin pada keadaannya para mukhatabin. Wa idzan dan ketika itu al kalam al balik wal dan seterusnya labudda harus litalibil balaghati bagi orang yang mengaji balaghah apa ayat terusan deres siapa talibul balaghah hadzil akhwala pada ini akhwal keadaan. Orang yang ngaji balaghah harus tahu sikon. Khutbah Jumat jangan lama-lama. Nah, ya kan? Kultum menjelang berbuka puasa kalau udah adzan berhenti. Loh, orang udah adzan ya Kak, orang udah ngedumel aja ya Kak. Jangan kelamaan. Loh gitu loh maksudnya. Ceramah lagi kondisi gerah atau kondisi gerimis cepet. Panas banget. Ya kan gerah. La ilaha illallah. Ngerasain cuaca kok udah gerah banget dengar omongan lu kagak diantak lagi kan gitu. Istilahnya begitu. Nah, jadi harus kita tahu ini akhwal maksudnya. Wa ya'rifa dan mengetahui siapa mutakallim ma pada perkara yajibu yang wajib apa ayyusawwira bahwa menggambarkan siapa mutakallim bihi dengan ma kalamau pada kalamnya mutakallim fi kulli khalatin dalam setiap keadaan. Udah nggak usah yang macam-macam lagi takziah jenazah di depan orang yang bicara jangan banyol. Masa di depan jenazah banyol? Namanya nggak tahu etika. Ngerti maksudnya? Nggak boleh. Tuh. Fayas'alu maka menjadikan siapa mutakallim likulli maqamin maqalan
bagi setiap makom, keadaan, situasi, makolan pada satu omongan. Dan dia tahu, oh ini waktunya sempit, harus pidatonya simpel. Ini waktunya mendingan, sedang, ya kan? Wah ini waktunya lagi, ya ngaji seperti ini kan nggak bisa waktunya sebentar. Ngaji nahwu dikasih porsi 15 menit, membahas apa? Lah iya kan? Ya nggak khatam kitabnya. Tuh. Waqad ittafaqa dan betul-betul telah sepakat siapa rijalul bayani, tokoh-tokoh ilmu bayan ala tasmiyatil ilmi, atas menamai ilmu alladzi yaitu ilmu tu'rafu yang diketahui bi dengan ilmu apa akhwalul lafdzil arabi, keadaan lafaz al arabiyyi yang bahasa Arab, allati yaitu akhwal biha yang dengan alati yutobiku itu selaras, sesuai, cocok apa iktidhaul hal, ketuntutan hal, diberi nama bismi ilmil bayani, dengan nama ilmu bayan. Udah jelas ma'ani. Bismi ilmil ma'ani. Loh, orang gede begitu ya sampai salah ya pikirannya kalau kemana-mana. Dengan nama ilmul ma'ani. Jadi mengetahui sikon, situasi dan kondisi, bahasan yang pas, itu namanya ilmu makanya makna yang mengena. Tuh. Itu kan catatan kaki. Qala ba'dul ulama, berpendapat, berkata siapa sebagian ulama, al-ma'ani al-mutasawwirah, bermula makna-makna yang digambarkan fi uqulin nasi, dalam akal-akal manusia, al-muttasilati yang saling menyambung bi khawatirihim, dengan hati-hatinya nas, khafiyatan baidatan, khafiyatan khali samar, baidatan khali jauh, la ya'rifu, itu tidak mengetahui siapa al-insanu manusia, dhamira sahibihi, pada hatinya yang mempunyai kalam, wala hajata akhi, dan tidak pada kebutuhan saudaranya, wala murada sariki, dan tidak pada yang dikehendaki sekutunya orang mutakalim gampangannya, walal muawin, dan tidaklah orang yang menolong ala amri atas perkaranya mutakalim illa bitta'abiri, kecuali dengan ungkapan-ungkapan, takbir. Alati yaitu ta'abir, takrobu yang mendekatkan ha pada alati minal, apa Allah lalu alati tuqarribu, kok begitu? Alati yaitu ma'ani, berarti tuqarribu yang mendekatkan apa lalu iyalah ha pada ta'abir, ha pada ma'ani, kan gitu, minal fahmi, dari pemahaman, wa tas'alu, dan menjadikan apa ta'abir al khafiyah pada perkara yang samar, minha dari ta'abir, minha dari ma'ani, zahiran pada yang nampak, yang samar dari takbir tadi menjadi jelas, kan gitu, dari omongan tadi, sebab takbir tadi gitu loh. Wal baida, dan pada perkara yang jauh, qoriban, menjadi dekat jauh pemahaman, dengan omongan tadi dijelaskan menjadi paham, gamanya kan gitu. Fahiyah, maka bermula ma'ani tukhallisu, itu bisa menyelamatkan apa ma'ani al-multabasa, pada perkara yang samar, watahulla, dan bisa mengurai apa ilmu atau ma'ani al-mun'aqidah, pada perkara yang terikat. Kalau nggak bisa difahami kan terikat sama dengan pemahaman kan. Nah, begitu dijelaskan dengan ma'ani berarti menjadi terurai, terbuka. Wa tas'alu, dan menjadikan apa ma'ani al-khafiyah yang samar, minha, dari ma'ani tadi, zahiran, pada yang nampak, mutlakon, dengan mutlak, wal majhula,
dan pada perkara yang tidak diketahui ma'rufan pada yang diketahui, wal wahsiyah dan pada perkara yang liar ma'lufan pada yang jinak. Bahasa tadi kan umpamanya asing, ya kan? Tapi begitu udah kita bisa kaji maknanya kan otomatis menjadi ya gampangannya familiar di telinga kita. Begitu maksudnya ma'luf. Wa ala qadri wudhuhid dilalati, dan atas kadar kejelasan dilalah, wasawabil isyarah dan benarnya isyarat, yakunu ada apa zuhurul makna, zahirnya makna, wal akilu dan bermula orang yang berakal, yaksu itu memakai siapa al akil al ma'aniya pada makna-makna fi qalbi dalam hatinya akil. Tsumma yubdi kemudian menampakkan siapa akil ha pada al-ma'ani bi alfazin dengan lafaz-lafaz aroisa yang indah fi aksani zinatin dalam paling bagusnya perhiasan. Fayanalu maka mendapati siapa akil al-majda pada kebesaran wal fakhoron yang tegasnya keagungan. Wayal hadu kalau enggak wayul hadu dan dipandang siapa akil bi'ainil adhamati dengan mata kebesaran wal iktibar dan pengangan-angan. Wah si fulan ono bahasanya aja begitu, nggak bisa dibuat main-main kan gitu. Loh kalian itu ngaji baca kitab kuning seperti ini, kemudian ada ustadz yang kalau ceramah ngawur, ada kita walaupun kita nggak ngapa-ngapain itu don dia. Ngerti maksudnya? Oh nanti saya ngedalil salah lagi. Kan gitu. Itu saya sering ngadepin seperti itu. Padahal saya nggak komentar apa-apa, enggak. Tapi don sendiri. Lo kan sering nyaksiin loh. Lah iya kalah mental. Lo mau ngomong wah gaya gini. Allah, lu ngedalil aja salah. Makhraj lu aja blepetan, narkibnya juga blepetan. Lah ini satu kelebihan tersendiri begitu loh, padahal kita nggak mau ngapain kan gitu. Sementara wal jahilu dan bermula orang yang bodoh, yastajilu itu bersegera siapa jahil fi idharil ma'ani dalam menampakkan makna-makna qoblal inayati sebelum ada pertolongan bitazini ma'aridhiha dengan menghiasi pertentangannya ma'ani wastikmali mahasiniha dan menyempurnakan keindahannya ma'ani. Fayakunu maka jadi siapa jahil bidhammi dengan dicela itu mausufan, wabin naksi dan dengan kekurangan itu ma'rufan dikenal, wayaskutu dan jatuh. Udah mentalnya udah jatuh siapa jahil min ayunis samiin dari pandangan mata-mata orang yang mendengar. Wala yadraju dan tidaklah masuk siapa jahil fi sulukil arifin dalam ya suluknya orang-orang yang arifin, orang yang ahli ma'rifat. Wa'lam dan ketahuilah siapa kamu annal asla pada sesungguhnya hukum asal fil lafzi di dalam lafadznya itu ayyuh malah ditangguhkan, gamanya dipikulkan apa lafadz ala dohiri maknau atas dohir maknanya lafadz, makna dohirnya gamanya kan gitu. Waman dan bermula orang dahaba atau enggak waman dan barang siapa dahaba yang pergi yang berpendapat siapa man ilat takwili pada takwil. Ya sebenarnya kalam itu kan diartikan lafadz itu kan yang dohirnya aja. Lah kok ada orang pengen mempunyai penakwilan sendiri, ya yaftakiru maka butuh siapa man ila dalilin kepada dalil kama sebagaimana takwil fil Qur'ani dalam Quran itu ayat wasiyabaka fatohir maka pada pakaianmu fatohir maka sucikanlah. Kan udah jelas kalau dohirnya udah pakaian kamu kotor entah najis dicu, lah kan udah jelas. Maksudnya bagaimana? Fa inna dzahira maka sesungguhnya hukum yang dohir min lafzi siap
dari pakaian. Siap itu ya pakaian. Kan gitu. Ma huwa ya siap. Ma itu sesuatu. Yulbasu yang dikenakan apa ma. Sebaliknya waman dan barang siapa ta'awwala yang mentakwil siapa man. Zahaba maka pergi siapa man ila anal muroda. Pada sesungguhnya perkara yang dimaksud huwa ya al murad itu al qalbu hati. La al malbus lal malbusa tidak pakaian yang dikenakan. Wahada dan bermula ini menafsiri siap dengan hati. Kan takwil. Nah, paham kan? No, supaya kamu bisa ngerti antara bedain antara tafsir dengan takwil. Pakaian itu kalau dohir ya sesuatu yang kita pakai. Tapi pakaian ini bisa ditakwil menjadi hati. Maknanya pakaian itu loh hati. Nah hati itu namanya takwil. Kalau takwil membutuhkan pikir. Itu maksudnya. Wahada dan bermula ini al murad wal qalbu lal malbus la budda harus lahu bagi hadza min dalilin dari dalil. Li'annau karena sungguhnya man ta'awwala dhahaba ila anal murad dan seterusnya adulun itu pindah an dohiri lafzi dari dohirnya lafaz. Lah kalau dohirnya lafaz asyabnya malbus sesuatu yang dipakai. Lah kok diartikan hati berarti dia pindah dari makna asal makna dohir. Oke. Yo. Dikit lagi. Wa'lam dan ketahuilah itu hari juga anau pada sesungguhnya kejadian yajibu wajib ala sinaati ma'anil ma'ani atas membuat maknanya ma'ani ayarji'a pada bahwasanya kembali siapa orang al ma'aniya pada makna-makna bihai suyarji'u dengan sekiranya kembali siapa orang baina hakikatin antara hakikat wa majazin dan majaz. Ini kan pasangannya, lawannya loh. Kalau kalam itu enggak hakikatnya majaz. Au baina hakikata ini atau antara dua hakikat au majaza ini atau dua majaz. Sudah tidak. Wallahu alam. Bisawab. Kasihan udah pada tewas. Ra udah tewas. La ilaha ra. Lu udah makan ra? Tinggal tidur. Ya. Kalau mau sahur, besok usahain Senin pada lo puasa. Lu 10.000 enggak? Mau puasa besok. Lah iya. Mau semuanya puasa Senin Kemis enggak apa-apa. Lah ntar ada duitnya. Enggak ada kita bongkar kotak amal susah amat sih. Ya kan? Oke. Kita tutup bersama-sama dengan doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.